Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Kak Desi di Tridaya Online. Sehat-sehat semuanya. Udah musim hujan nih guys ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bahasawan. Apa sih bahasawan itu ya? Pembahasan soal untuk persiapan kalian PAS semester 1 ini ya. Tetap semangat ya guys ya, pembelajaran masih online tapi insya Allah ya kalau misalnya semangat bisa ya. Untuk virus itu sebetulnya yang sering keluar gitu sayang ya. Untuk yang virus itu seringkali yang munculnya tuh banyak ya sebetulnya apa aja sih gitu. Tapi yang biasanya itu kayak reproduksi, itu sering keluar guys. Tentang reproduksinya, kemudian jenis-jenis virus ini sering kali muncul ya, kayak ada virus DNA, RNA atau yang berdasarkan inangnya, dan manfaat dari virus. Nah ya, itu tentang atau peranan virus itu buat apa kayak gitu ya peranannya. Nah di sini yang nomor 5 ya, kira-kira tentang apa? Di sini nomor 6 ya sayang ya. Di sini tentang struktur virus. Nah, ini juga suka ada guys. Strukturnya sering kali muncul guys. Kayak gimana untuk struktur virus? Nah, ini gambarnya tahu banget dong. Ini adalah yang sering kali muncul ya guys ya, si virus yang kayak alien, kayak robot. Nah, gitu ya. Nah, si bagian-bagian ini kakak gambar namanya adalah virus T. Atau kakak sebut juga namanya bakteriofag, atau disebut juga virus kompleks. Jadi memang macam-macam ya sebetulnya Maya. Nah bagian-bagiannya apa aja? Ini yang nomor satunya guys, ini adalah bagian kepalanya. Nah di bagian kepala ini ada apa? Nah kalau dia nunjukinnya spesifik ke bagian tertentu, kayak nomor 7 guys. Nomor 7 itu adalah kapsid. Nah jadi yang nomor 7 itu adalah kapsid atau bagian pelindungnya ya, namanya kapsid, bisa berupa protein atau suka dibilangnya namanya kapsomer protein gitu. Ini kapsomer protein, dan di bagian dalamnya ini ada apa yang nomor 6? Nomor 6 betul? Nah nomor 6 berupa DNA. Nah ingat ya, virus hanya punya salah satunya aja biasanya, mungkin DNA-nya saja, RNA-nya saja. Kemudian ini ada bagian di sini kelihatan nomor 2 ya. Itu bagian ekor. Kemudian ada bagian leher. Yang ekornya yang nomor 5 di sini sayang ya. Ini nomor 5-nya. Kemudian ada kaki-kakinya. Nah, kalau si kaki-kakinya guys ini kita sebut namanya serabut ekor. Nah, jadi yang ini namanya serabut ekor. Dan ada yang paling penting sebetulnya di sini juga ya. Ada yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Ini adalah lempengan dasar. Emang buat apa ya si lempengan dasar ini teh? Jadi untuk si bakteriofag ini teh kan, kalau kita ngomongin tentang bakteriofag, dia akan menginvasi bakteri tentu saja ya. Nah, jadi virus T ini akan menginvasi bakteri dan memasukkan materi genetiknya ke dalam si inangnya. Nah, peranan lempeng dasar ini teh adalah untuk menginjeksi materi genetik. Jadi untuk proses injeksi biasanya mah. Kalau yang dimasukkan ke dalam virusnya yang mana? Nah, ke dalam inangnya apa? Yang dimasukkan ke dalam inang adalah DNA-nya. Jadi nanti di soal suka muncul sih, di soal ya, siapa yang dimasukkan atau siapa yang membantu proses injeksinya. Kemudian di sini yang nomor 3, yang nomor 6 jawabannya berarti apa guys? Kan yang dimintanya adalah yang membantu virus saat memasuki sel inang. Nah, berarti jawabannya si lempengan dasar tadi. Jadi jawabannya yang C, lempengan dasar. Begitu ya. Nah, itu untuk si struktur virus. Nanti kalau di soal seringkali nanti ada tentang ciri virus, misalnya kayak ciri hidup, ciri mati, itu udah tahu banget ya. Kayak ciri hidup itu misalnya
berkembang biak, punya materi genetik berupa DNA atau RNA, itu ciri hidup. Kalau ciri mati kayak dikristalkan gitu ya. Nah, berikutnya kita ke nomor berikutnya, itu ke nomor 7. Masih ngomongin tentang virus sayang ya. Nah, di sini untuk yang nomor 7 kalau kita lihat ini tentang reproduksi virus. Nah, untuk reproduksi virus di sini kita ngomongin tentang daur-dauran. Tahu dong ya, ada daur litik sama daur lisogenik. Nah, untuk daur litik itu ada ciri khasnya guys. Ada daur litik sama daur lisogenik. Keywordnya gini aja. Kalau litik itu inangnya mati atau inangnya pecah nanti sayangnya. Kalau inangnya pecah atau mati nanti keluar virus-virus baru. Keluar virus baru atau kakak sebut juga namanya virion. Sementara lisogenik mah enggak. Daur lisogenik itu nanti ada fase yang khusus banget munculnya ada di lisogenik doang. Disebutnya fase penggabungan, yaitu pembentukan profag atau materi genetik gabungan antara virus dan inangnya guys. Ini dan inangnya nggak pecah, tapi ujung-ujungnya memang inangnya akan mati ya, tapi dia sebetulnya mah justru nggak akan mati. Inangnya tidak mati ya atau tidak pecah. Nah, di sini yang di soal yang nomor 7 itu fase-fasenya. Jadi kakak kenalin tentang fasenya ya untuk yang daur litiknya. Yang nomor 1 kok kalian lihat nemplok tuh si virusnya, berarti kakak sebut namanya adsorpsi, berarti menempel. Biasanya nanti sambil menempel dia akan melakukan yang nomor 2, yaitu adalah injeksi. Injeksi di soal nggak ada kak, ganti penetrasi. Kalau nggak ada juga apa kak? Infeksi. Jadi banyak macam-macamnya, alias memasukkan apa sayang? Memasukkan DNA atau RNA ke dalam inang gitu. Kalau tadi udah nempel, memasukkan, dan yang ketiga adalah materi genetik yang tadi dimasukkan oleh virus itu akan menginvasi si inang. Nah, inangnya nanti materi genetiknya dirusak, kemudian metabolismenya diambil alih, yaitu tahapannya disebutnya namanya sintesis replikasi. Nah, jadi nanti diambil alih atau suka dibilangnya eklivase. Kelihatan di situ gambarnya ya. Jadi si inang akan membentuk bagian-bagian tubuh virus, kepala, leher yang tadi. Jadi guys, seluruh tubuh virus itu dibikinnya oleh inang kecuali materi genetiknya gitu ya. Nah, kemudian terjadi perakitan. Jadi nanti kepala gabungin dengan ekor gitu dan sebagainya. Terbentuklah virus yang baru nanti pecah atau tahapan lisis, inangnya pecah dan keluar virus-virus yang baru deh gitu. Jadi nomor 7 jawabannya, karena yang diminta nomor 5. Nah, nomor 5 B tahapan lisis ya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi yang ini jawabannya E alias lisis. Cukup paham ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk, masih ngomongin virus nih yang nomor 8 ya, tentang virus DNA dan virus RNA. Oke ya, kakak hapus dulu ya. Virus DNA sama RNA. Nah, untuk virus yang DNA mungkin pernah dengar sayang ya. Kan kak banyak banget gitu, gimana bedainnya ya? Nah, untuk yang nomor 8 di sini kakak tentang virus DNA boleh kakak kenalin ya. Jadi untuk virus DNA keywordnya gini guys, cari aja virus DNA itu cari yang inangnya itu nanti sebenarnya mati dan biasanya prosesnya cepat, biasanya reproduksinya pakai daur litik tuh biasanya mah, dan biasanya dimunculkan penyakitnya. Kakak sih ingetnya suka gitu ya biar gampang. Di antaranya kayak misalnya cacar guys, ya nggak tuh, cacar, campak. Kalau di soal nanti nggak ada yang nama virusnya, cacar itu bisa rubella, kalau campak itu bisa paramyxovirus bisanya ya. Atau mungkin pernah dengar herpes simplex, herpes kelamin juga bisa. Kemudian ada lagi kayak kanker guys. Nah, kalau kanker bisa pakai HPV atau human papilloma virus misalnya. Kemudian ada penyakit-penyakit lagi yang memang dimunculkan ya kayak Ebola dan teman-teman. Dan termasuk juga bakteriofag yang tadi ya. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh bakteriofag yang tadi itu juga DNA. Boleh? Itu yang virus DNA. Virus RNA. Nah, kalau virus RNA biasanya daur hidupnya
lisogenik, jadi prosesnya lama ya. Maksudnya lama tuh relatif sebetulnya, cuman ada masa inkubasi, dia nggak langsung memecah inangnya. Nah kakak contohin di sini kayak virus yang termasuk yang kemarin ya, corona. Dan corona itu termasuk juga guys, termasuk kayak SARS atau ada MERS dan teman-teman. Jadi ternyata ini hasil dari mutasi, jadi nanti bisa macam-macam gitu sayangnya. Kemudian kayak penyakit polio, karena dia menyerang saraf ya sayangnya, saraf motorik, jadi dia nggak langsung bikin kakinya jadi tidak bisa berfungsi dengan baik, enggak juga, jadi bagian dalam gitu ya. Ada apa lagi guys? Hepatitis, kemudian ada gondong ya, beda sama gondok ya, ini mah gondong atau infeksi pada kelenjar ludah gitu ya. Termasuk juga guys yang suka adalah DBD gitu ya. Itu yang suka muncul tentang bakteri si virus DNA terena. Jadi jawabannya adalah virus yang manakah? Virus yang DNA itu berarti herpes, cacar, dan bakteriofag. Jadi jawabannya yang B ya guys ya. Gitu. Ini tentang cari di situ yang memang virus DNA ya. Kemudian nomor 9 nih.